Pasangan ini tinggal di sebuah kepulauan yang tenang dan nyaman. Mereka hidup bahagia sampai akhirnya hal itu terusik ketika salah satu teman mereka datang ke sana untuk berlibur. Lalu terjadilah sesuatu yang membagongkan. Ya, film dengan judul The Wait yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Ellie, seorang wanita yang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di sebuah kepulauan di Finlandia. Tempatnya sejuk, nyaman, dan tentram. Ellie menikah dengan seorang pengkhotbah bernama Mako. Dulunya, mereka ketemu di kampus yang sama. Kala itu, Mako mengatakan kalau ada teman mereka yang akan datang mengunjungi esok hari. Namanya adalah Olavi. Ya, Olavi datang dari kota ingin mendatangi sahabatnya tersebut. Mumpung masih dalam suasana liburan musim panas. Mako menjemputnya di pelabuhan feri. Sesampainya di rumah, Mako memperkenalkan Ellie pada Olavi. Ya, sebenarnya mereka ini sudah saling kenal. Namun mereka sudah lama gak ketemu. Pertemuan mereka di sana cukup baik. Ellie menyambutnya dengan hangat. Namun sepertinya ada tatapan yang berbeda dari Ellie dan Olavi. Seolah-olah mereka ingin tahu lebih banyak satu sama lain. Bahkan ketika akan tidur aja, Ellie masih kepikiran apa yang dikerjakan Olavi di lantai atas. Hidup di pedesaan kecil seperti ini membuat pikiran menjadi lebih jernih dan badan juga jadi lebih sehat karena menghirup udara segar. Mako mengajak Olavi berenang lalu jalan-jalan menyusuri hutan kecil yang ada di sana. Tidak ada internet buat streaming lagu, tapi Mako punya piringan musik yang lebih klasik dan lebih asik. Mako bekerja menjadi seorang pengkhotbah. Jadi terkadang dia pergi ke desa satu ke desa yang lain. Bahkan terkadang juga dia pergi ke sebuah pulau sebelah. Jadi hanya tinggal Ellie sendirian. Olavi menyempatkan itu untuk melihat Ellie dari dekat. Ya, sekedar ingin tahu apa yang dikerjakannya. Supaya tidak bosan, terkadang Ellie mengajak Olavi jalan-jalan sambil menceritakan sebuah hubungan. Malamnya, Olavi membuatkan makanan untuk mereka. Ya, tidak buruk, intinya Olavi bisa masak. Hampir tiap malam, Miko dan Ellie melakukan permantapan. Jadi hampir tiap malam juga Olavi mendengar mereka. Ya, entah apa yang ada di pikiran Olavi kala itu. Sepertinya dia menjadi pendengar yang baik. Diketahui kalau Olavi belum punya pacar. Jadi Miko yang kala itu habis khotbah mengatakan pada Olavi kalau ada temennya yang bernama Lina. Dia jomblo dan sedang mencari pasangan yang tepat untuknya. Namun Olavi sepertinya tidak begitu tertarik. Dia lebih ke Ellie. Apalagi kala itu, Miko akan pergi ke pulau sebelah untuk menjadi pengkhotbah. Ya, itu menjadi kesempatan yang bagus untuk Olavi untuk lebih dekat dengan Ellie. Dan sepertinya Ellie juga memberikan kode pada Olavi untuk segera mengeksekusinya. Jadi pas Ellie di ruangannya, tiba-tiba Olavi masuk tanpa permisi. Mendekat dan makin dekat, Olavi hampir aja menang banyak. Karena orang-orang udah pada datang ke rumah Ellie untuk mengadakan acara. Di sana ada Lina juga. Ellie terlihat lemes dan kurang semangat. Apalagi ketika melihat Lina menggandeng Olavi keliling. Entah dari mana dan habis ngapain. Alhasil, di pagi harinya, Ellie terkesan ngambek pada Olavi. Padahal Olavi udah mengatakan kalau dia tuh terus-terusan kepikiran sama Ellie meskipun jalan sama Lina. Sampai akhirnya Miko kembali dan mereka bersama-sama lagi. Dia menceritakan bagaimana capeknya menjadi seorang pengkhotbah. Rasanya ingin berhenti aja dan menjadi bertani supaya bisa lebih dekat dengan Ellie. Ya, karena sudah 2 hari ditinggal Miko, jadi malam itu Ellie langsung tempur lagi. Sementara Olavi hanya bisa mendengarkan alunan melodi yang indah. Seperti biasa, Miko keesokan harinya pergi berkhotbah. Di sini, Ellie mengutarakan sesuatu yang mengejutkan. Jadi dia tuh mengatakan kalau memang dia pernah menyukai Olavi saat masih kuliah. Namun Olavi
terlalu sibuk dan mereka jarang ketemuan. Miko lah yang lebih mendekatinya dan memberikan perhatian lebih padanya. Sayang sekali Olavi baru mendengar itu dan menyadari akan hal tersebut. Ya, meskipun begitu, dia tidak ingin menyanyiakan waktu di sana. Mereka kembali jalan-jalan dan keliling-keliling. Kali ini naik kapal dan keliling lautan. Mereka singgah di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni, lalu menggelar tikar. Ya, pada akhirnya di sini Olavi menang banyak. Dikasih lihat gunung kembar dan dikasih vitamin oleh Ellie. Ya, tahu aja lah maksudnya. Tapi entah kenapa Ellie setelah itu jadi kelihatan kesal. Sore itu mereka kembali ke rumah dan ya berbincang pada Miko. Seperti biasa, kalau malam Miko akan mengajak Ellie untuk rutinitas. Namun di sini Ellie tiba-tiba berteriak kalau dia tuh sedang menderita dan galau. Seketika Miko dan Olavi terkejut dan terdiam. Apa yang terjadi pada Ellie? Ellie kabur dari rumah, nyebur ke air, lalu kembali dalam keadaan basah kuyup. Dia menatap Miko seolah-olah ingin berbuat sesuatu. Ellie naik ke lantai atas dan melakukan gituan dengan Olavi. Ya, sungguh membagongkan. Kini giliran Mako yang mendengarkan alunan melodi yang indah tersebut. Mulai dari situ, semua tampak canggung dan menjadi sunyi. Olavi juga mengatakan pada Miko kalau dia ingin kembali ke kota hari itu juga. Tapi sebelum itu, Miko mengajak mereka untuk sarapan dulu sebelum mengantarkan ke pelabuhan. Miko berbicara tentang suatu hubungan, pertemanan, dan pengkhianatan. Dia mungkin akan berhenti menjadi pengkhotbah dan mulai menggunakan senjatanya untuk berburu sambil menodongkan senjata itu ke arah Olavi. Ya, Miko sungguh menyesal membawa Olavi ke rumah mereka. Namun hal itu sudah terjadi dan mereka mengatakan Olavi ke pelabuhan. Ellie tampaknya memang ada rasa pada Olavi. Miko menyadari akan hal itu. Jadi Ellie cerita pada Miko kalau di kejadian kemarin memanglah tidak direncanakan. Terjadi begitu aja. Ellie memang pernah naksir pada Olavi dan penantian itu terbayarkan walau hanya sebatas permantapan. Dia tidak pernah ingin menyakiti perasaan Miko. Namun semuanya terjadi begitu aja. Tapi pada akhirnya semua itu hanya sesaat. Ellie akan terus mencintai Miko sampai kapanpun karena dia adalah kekasih resminya. Itulah tadi alur cerita film The Wait. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.